Pelunasan Haji 2026 resmi ditutup. Tahap pertama selesai, tahap kedua pun selesai. Namun justru setelah semuanya berakhir, kegelisahan baru muncul di hati ribuan calon jamaah. Karena satu pertanyaan besar kini terus bergema. Kami sudah melunasi, tapi status kami masih cadangan. Jadi, apakah kami benar-benar berangkat? Pertanyaan ini bukan sekadar tanya biasa. Ini tentang harapan, penantian bertahun-tahun, bahkan tabungan seumur hidup yang sudah disetorkan. Faktanya, pelunasan haji tahun ini melampaui kuota. Angkanya sudah lebih dari 100%. Artinya, tidak semua yang melunasi bisa langsung berangkat ke Tanah Suci tahun 2026. Disinilah banyak jamaah mulai cemas. Ada yang sudah menyiapkan fisik, ada yang sudah pamit keluarga, bahkan ada yang sudah berhenti bekerja. Lalu tiba-tiba muncul kata yang paling menegangkan, cadangan. Apa artinya? Berangkat atau tertunda? Inilah yang akan kita bahas. Setelah pelunasan haji tahap pertama dan kedua resmi ditutup, muncul fakta penting yang wajib diketahui seluruh calon jamaah, khususnya jamaah cadangan. Banyak jamaah cadangan yang ikut melunasi pada tahap kedua, berharap bisa langsung berangkat tahun 2026. Namun kenyataannya, jumlah pelunasan sudah melampaui 100% kuota nasional. Artinya, jumlah jamaah yang siap berangkat lebih banyak dari kursi yang tersedia. Dari kondisi ini, pemerintah menetapkan bahwa tidak semua jamaah cadangan bisa berangkat tahun 2026. Sebagian dinyatakan berangkat, dan sebagian lainnya harus menunda ke tahun 2027. Penundaan ini bukan karena kesalahan jamaah, bukan karena telat pelunasan, dan bukan karena masalah administrasi, tetapi murni karena keterbatasan kuota. Inilah konsekuensi dari tingginya minat berhaji dan terbatasnya kuota yang diberikan setiap tahun. Di tengah kekhawatiran jamaah cadangan yang belum pasti berangkat, sebenarnya ada satu sisi positif yang jarang dijelaskan secara terbuka. Jamaah cadangan yang sudah melakukan pelunasan, meskipun belum bisa berangkat pada tahun 2026, tidak kehilangan haknya. Justru mereka akan mendapatkan status jamaah prioritas pada tahun 2027. Artinya, mereka tidak perlu mengulang proses dari awal, tidak perlu khawatir tersingkir oleh pendaftar baru, dan tidak perlu berebut kuota lagi. Posisi mereka sudah aman. Ini menjadi semacam jaminan keberangkatan untuk tahun berikutnya. Namun, disinilah pentingnya komunikasi yang jujur dan jelas dari pemerintah. Karena banyak jamaah yang belum memahami keuntungan ini dan terlanjur cemas. Jika informasi ini disampaikan dengan baik sejak awal, keresahan bisa dicegah. Jadi, meskipun penundaan terasa berat, bagi jamaah cadangan yang sudah melunasi, penantian ini sebenarnya adalah antrian prioritas menuju Tanah Suci. Setelah pelunasan ditutup, hal terpenting yang harus dilakukan jamaah adalah memastikan status keberangkatan. Jangan hanya menunggu kabar dari grup WhatsApp atau mendengar dari tetangga, karena informasi resmi hanya bisa dipastikan lewat jalur yang benar. Untuk jamaah haji reguler, cara paling aman adalah datang langsung ke kantor wilayah Kementerian Agama sesuai domisili. Di sana, jamaah bisa mengecek apakah termasuk cadangan yang berangkat tahun 2026 atau yang ditunda ke 2027. Nama-nama jamaah yang berhak berangkat sebenarnya sudah tersedia dan bisa dicek secara langsung oleh petugas. Sementara itu, untuk jemaah haji khusus, prosesnya lebih sederhana. Pihak travel atau PIHK biasanya sudah menerima surat resmi dan akan langsung menginformasikan kepada calon jemaah mengenai status mereka. Jadi, pastikan Anda mengecek status secara resmi agar tidak salah langkah dalam persiapan ibadah haji. Disinilah letak persoalan besar yang jarang dibahas secara terbuka, istitoah kesehatan bagi jamaah cadangan. Untuk haji reguler, jamaah cadangan diwajibkan melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum pelunasan, padahal status keberangkatan mereka belum tentu pasti. Ini berbeda dengan haji khusus, di mana jamaah boleh melunasi lebih dulu, lalu istitoah dilakukan setelah status berangkat dinyatakan jelas. Masalahnya, istitoah bukan proses sederhana. Ia membutuhkan waktu, tenaga, bahkan biaya. Jamaah harus bolak-balik ke fasilitas kesehatan,
mengurus administrasi, dan menyesuaikan jadwal, sementara sebagian dari mereka masih aktif bekerja. Ketika akhirnya status mereka tetap cadangan dan keberangkatan ditunda ke 2027, muncul rasa lelah, kecewa, dan pemborosan yang seharusnya bisa dihindari. Inilah yang membuat kebijakan ini patut dikritisi. Pelayanan haji seharusnya meringankan jamaah, bukan menambah beban di tengah ketidakpastian. Disinilah letak persoalan yang perlu dievaluasi secara serius. Jamaah cadangan diminta melakukan istitoah kesehatan, padahal status keberangkatan mereka belum pasti. Ini bukan sekadar soal administrasi, tapi soal waktu, tenaga, dan biaya yang harus dikeluarkan jamaah. Bayangkan, seorang calon jamaah harus izin kerja, antre pemeriksaan, mengeluarkan biaya, lalu akhirnya diberitahu bahwa ia baru bisa berangkat tahun depan. Bukankah ini memberatkan? Idealnya istitoah kesehatan untuk jamaah cadangan dilakukan setelah status berangkat benar-benar jelas, bukan saat masih menunggu kepastian kuota. Kementerian Agama dan Kementerian Haji perlu menyamakan aturan antara haji reguler dan haji khusus, agar jamaah diperlakukan lebih adil. Pelayanan haji seharusnya mempermudah jamaah, bukan menambah beban di awal perjalanan ibadah. Untuk Bapak dan Ibu yang telah dinyatakan resmi berangkat haji tahun 2026, selamat. Ini bukan sekadar kabar baik, tapi sebuah panggilan mulia dari Allah yang tidak semua orang dapatkan. Di saat jutaan orang masih menunggu, nama Anda termasuk yang dipilih untuk menjadi tamunya. Maka wajar jika rasa haru, syukur, dan bahagia bercampur jadi satu. Namun perlu diingat, setelah status berangkat keluar, perjuangan justru baru dimulai. Haji bukan perjalanan biasa, melainkan ibadah fisik dan mental yang berat. Maka mulai hari ini, persiapkan diri sebaik mungkin. Jaga kesehatan, perkuat fisik, dan luruskan niat semata-mata karena Allah. Jangan hanya fokus pada koper dan perlengkapan, tapi siapkan juga hati, kesabaran, dan keikhlasan. Karena haji yang mabrur tidak ditentukan oleh kemewahan, melainkan oleh ketulusan dalam menjalani setiap rangkaian ibadah. Setelah status berangkat haji dinyatakan resmi, satu hal yang tidak boleh ditunda adalah persiapan diri. Dan persiapan terpenting bukan koper, bukan baju ihram, tapi fisik dan ilmu. Ibadah haji adalah ibadah yang sangat mengandalkan kekuatan tubuh. Jamaah akan banyak berjalan kaki, berdiri lama, dan beraktivitas di tengah cuaca yang jauh berbeda dengan Indonesia. Bahkan bagi jamaah reguler, shuttle bus pun tidak berhenti tepat di depan Masjidil Haram. Artinya, tetap ada jarak yang harus ditempuh dengan berjalan kaki. Tawaf, sa'i, dan rangkaian ibadah lain juga membutuhkan stamina yang kuat. Karena itu, sejak sekarang jamaah dianjurkan membiasakan diri berjalan kaki, menjaga pola makan, dan mengatur waktu istirahat. Selain fisik, ilmu manasik juga wajib dipersiapkan. Haji bukan ibadah yang rutin dilakukan. Bahkan sebagian besar orang hanya mengerjakannya sekali seumur hidup. Maka tidak boleh ada kebingungan saat sampai di tanah suci. Pelajari tata cara manasik, sholat jamak dan qashar, sholat jenazah, serta fikih perjalanan. Dengan fisik yang siap dan ilmu yang cukup, jamaah tidak hanya mampu menjalankan haji, tapi juga menikmati setiap rangkaian ibadahnya dengan tenang dan khusyuk. Bapak dan Ibu calon jamaah haji yang dimuliakan Allah, apapun status keberangkatan kita hari ini, satu hal yang pasti, Allah tidak pernah salah memilih waktu. Bagi yang sudah dinyatakan berangkat tahun 2026, bersyukurlah. Ini adalah panggilan suci yang tidak semua orang mendapatkannya. Persiapkan diri sebaik mungkin, bukan hanya fisik, tetapi juga hati, niat, dan ilmu. Karena haji bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan menuju kepasrahan yang sempurna kepada Allah. Dan bagi Bapak Ibu yang masih harus menunggu hingga 2027, jangan berkecil hati. Penundaan ini bukan penolakan. Ini hanya cara Allah memberi waktu tambahan untuk mempersiapkan diri dengan lebih matang. Bahkan, Bapak dan Ibu yang sudah melunasi dan tertunda justru menjadi jamaah prioritas. Artinya, Allah sudah menjamin tempat Anda, tinggal menunggu waktu terbaiknya. Mari kita jaga kesehatan, perkuat doa, dan luruskan niat. Karena ketika waktunya tiba, langkah kita ke Baitullah akan terasa ringan, meski jaraknya jauh. Semoga Allah memudahkan setiap urusan kita, melapangkan hati kita,
dan mengumpulkan kita semua di Tanah Suci dalam keadaan sehat, tenang, dan penuh keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin.